Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di hari kedua kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Pada hari ini akan ada 3 pemateri. Untuk itu, siapkan diri Ananda semua untuk mendengarkan dan mencatat setiap paparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Untuk pemateri pertama, mari kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Farid Faisal mengenai budaya kerja sekolah dan budaya literasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi yang akan melaksanakan MPLS di SMK Darul Mutakin Cianjur pada tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama, perkenalkan, nama Bapak adalah Farid Faisal SE. Bapak di SMK Darul Mutakin ini mengajar sebagai guru produktif di OTKP. Jadi ketika nanti kalian terkhusus yang masuk di jurusan OTKP pasti akan sering ketemu dengan Bapak, dan mulai saat ini atau pada pertemuan hari ini kalian bisa membiasakan atau coba untuk mengenal Bapak lebih dekat ya. Sekali lagi selamat kepada kalian yang telah bergabung di sekolah Darul Mutakin Cianjur. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan membahas mengenai budaya tertib sekolah dan literasi. Ini materi cukup penting bagi teman-teman yang akan mulai belajar atau bergabung di lingkungan sekolah Darul Mutakin Cianjur. Karena kita perlu mengetahui budaya atau kebiasaan serta tata tertib sekolah tersebut sehingga kita dapat menjalani aktivitas sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh sekolah. Tolong siapkan buku catatan, fokus, dan kuota yang mungkin kenceng ya, supaya kalian juga dapat fokus dalam belajarnya. Baik, untuk mengawali pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kita belajar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan pandemi, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Slide pertama, di sini ada unsur-unsur budaya sekolah. Pengertiannya adalah bentuk budaya sekolah secara intrinsik muncul sebagai suatu fenomena yang unik dan menarik. Karena pandangan sikap, perilaku yang hidup dan berkembang dalam sekolah pada dasarnya mencerminkan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam dan khas dari warga sekolah tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa bentuk budaya sekolah itu secara intrinsik muncul. Nah, secara intrinsik itu memiliki arti kalau dalam dunia sastra ataupun karya sastra itu seperti di dalam novel bahwa unsur intrinsik itu adalah penokohan, tema, latar, alur, dan plot cerita. Jadi jika kita kaitkan dengan pengertian yang tadi telah Bapak sampaikan bahwa bentuk budaya sekolah itu muncul secara alamiah, di mana di sana ada latar belakang siswa ataupun latar belakang dari guru-guru. Ada juga alur, bagaimana alur kita bersekolah di Darul Mutakin, plotnya juga seperti apa. Nah, itu muncul secara naluriah atau alamiah, tidak kita susun atau kita rencanakan, tapi itu muncul secara naluriah atau alamiah kita karena kita mengikuti aturan sekolah ataupun budaya kebiasaan yang ada di sekolah tersebut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu habitual, kita mengikuti kebiasaan sekolah tersebut. Nah, di sini ada pengertian yang tadi telah Bapak jelaskan mengenai bentuk budaya sekolah. Silakan kalian bisa pahami, bisa kalian baca. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa nanti tanyakan langsung ketika kegiatan KMB berlangsung. Dan di sini juga ada kata welcome. Welcome di sini menandakan bahwa selamat datang kalian dapat bergabung atau sudah bergabung di SMK Darul Mutakin Cianjur
yang memiliki khas atau kebiasaan di mana kebiasaan itu dapat menunjang siswa-siswinya untuk lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Jadi selama di Darul Mutakin ini, Bapak harap kalian itu bisa lebih produktif ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu kalimat pengertiannya. Sekarang kita sudah masuk ke materi inti. Di sini kalian bisa membaca menurut Hadlibert mendeskripsikan unsur-unsur budaya sekolah dalam 2 kategori. Yang pertama unsur yang tidak kasat mata, yang kedua adalah unsur yang kasat mata. Di mana yang pertama itu pengertiannya adalah unsur yang tidak kasat mata adalah filsafat atau pandangan dasar sekolah mengenai kegiatan yang luas, makna hidup atau yang dianggap penting dan harus diperjuangkan oleh sekolah. Yang kedua meliputi visi misi, kurikulum, bahasa komunikasi, narasi sekolah, struktur organisasi, ritual agama, upacara, prosedur belajar mengajar, peraturan hukuman, layanan psikologi, pola interaksi dengan orang tua ataupun dengan yang material. Nah, kita bisa membedakan ya dari kedua deskripsi atau unsur-unsur sekolah itu. Nah, poin 1 itu contohnya seperti falsafah sekolah, sejarah sekolah, atau misalkan yang lebih jelasnya itu konseptual, perumusan visi dan misi sebelum menjadi visi dan misi sekolah. Lebih konkretnya itu sesuatu yang ingin dicapai sekolah. Biasanya kita kan nggak menemukan di sekolahnya ataupun nggak terpang-pang gitu di sekolah, di ruang kantor biasanya nggak ada yang seperti itu. Namun di poin kedua seperti visi, misi, struktur organisasi itu banyak terpang-pang di ruang guru, di ruang TU, ataupun di depan halaman sekolah juga biasanya suka ada visi dan misi sekolah yang tentunya di sana bisa dilihat oleh orang banyak ya. Nah, terus misalkan di sini ada narasi sekolah, ada narasi tokoh-tokoh. Narasi tokoh-tokoh itu seperti narasi guru-guru, misalkan seperti Bapak bernarasi atau berkomunikasi. Nah, itu kan bisa kalian lihat secara langsung. Nah, itu termasuk dari contohnya. Terus ada ritual agama itu biasanya kan seperti Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj atau Rajaban, upacara sekolah itu sudah sering ya setiap hari Senin kita rasakan. Namun setelah pandemi ini atau ketika pandemi ini sudah jarang sekali melaksanakan nikmatnya upacara bendera. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali merasakan nikmatnya upacara bendera yang sudah biasa kita lakukan sejak mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekarang. Mudah-mudahan di SMK kita masih tetap merasakan nikmatnya upacara bendera yang selalu dirasakan di hari Senin. Nah, di slide ini ada tinjauan dari usaha peningkatan kualitas pendidikan yang dikemukakan oleh Jemari Mardapi. Beliau membagi menjadi 3 unsur-unsur budaya sekolah. Yang pertama adalah kultur sekolah positif. Yang kedua ada kultur sekolah yang negatif. Yang ketiga ada kultur sekolah yang netral. Yang positif ini maksudnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas pendidikan ya. Bisa jadi ini dalam hal akademik atau kegiatan belajar mengajar, kalian mengikuti lomba IPA, IPS, bahasa Indonesia, terus kalian berprestasi di dalamnya. Bahkan di ekstrakurikuler juga itu termasuk hal-hal yang positif seperti kalian ikut paskibra, pramuka, basket, dan lain sebagainya. Adapun kultur sekolah yang negatif itu misalkan kalian itu melanggar aturan sekolah, kalian sering melakukan tindakan yang tidak terpuji, bolos dari sekolah ataupun tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan sekolah yang netral itu yaitu kultur yang tidak terfokus pada satu sisi namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peningkatan mutu pendidikan. Jadi pada intinya jika kalian ingin berprestasi, sekolah kalian ingin berprestasi, maka ciptakanlah kreasi atau prestasi yang dapat membuat diri kalian sendiri bangga, orang tua kalian bangga, teman-teman kalian bangga, dan sekolah pun bangga. Entah itu melalui akademik seperti pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari sehari-harinya, atau bahkan dalam ekstrakurikuler kalian bisa berprestasi dalamnya, misalkan dalam basket
kalian juara perlombaan basket se-Kabupaten Cianjur, juara paskibraka provinsi Jawa Barat, ataupun kalian juara lomba Olimpiade IPS, juara lomba produktivitas jurusan OTKP, ataupun juara merangkai PC atau merakit PC. Nah, itu ada sesuatu yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan terkhusus di sekolah yang kalian ikuti tersebut. Jadi, jangan pernah bosan ketika kalian belajar. Itulah kunci di mana kalian dapat sukses ketika bersekolah. Di slide ini ada peran budaya sekolah. Tentunya tiap sekolah itu memiliki kebudayaan atau kebiasaannya masing-masing. Nah, guna untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, disiplin, kreatif, inovasi, serta produktif bagi siswa-siswinya atau bagi sekolah. Di Darul Mutakin Cianjur juga seperti itu. Kita memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang baik guna menciptakan lingkungan yang sejahtera, produktif, harmonis, dan kreatif. Adapun salah satu kebiasaan yang baik di sekolah ini yaitu adalah ketika kita membiasakan beribadah sholat duha terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mengajar, sehingga di samping kita fokus belajar, kita pun fokus untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan kita. Itu adalah salah satu bentuk budaya di Darul Mutakin. Nah, di sini ada budaya sekolah yang unggul. Di sini Bapak jelaskan atau ceritakan budaya yang unggul di Darul Mutakin Cianjur. Yang pertama itu adalah budaya keagamaan. Selain tadi Bapak sampaikan sholat duha, kita juga selalu membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar. Meskipun ini sudah tidak asing, tapi di Darul Mutakin Cianjur kita lakukan secara khidmat. Terus ada juga hari peringatan besar Islam seperti Isra Miraj, Rajaban, Maulid, terus halal bihalal, itu sering sekali kita laksanakan. Adapun kerjasama atau teamwork budaya ini sudah sangat kita lakukan atau laksanakan. Kita seringkali membantu masyarakat dalam penanganan pembersihan masjid, pembersihan lingkungan, ataupun pada saat pandemi seperti ini kita pernah membantu masyarakat membagikan masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Terus di sini ada budaya kepemimpinan. Kita juga sering melaksanakan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan bagi siswa-siswi sekolah Darul Mutakin Cianjur. Kita akan melatih supaya memiliki jiwa-jiwa leadership sehingga dapat memimpin minimal dirinya sendiri, dan maksimal mungkin sangat berharap kita dapat memimpin atau melahirkan generasi-generasi pemimpin bagi nusa bangsa dan agama ini. Di sini kita menemukan tata tertib sekolah. Nah, di sini ada 3 poin. Budaya sekolah, tertib sekolah, dan literasi. Silakan kalian baca dan pahami. Ketika 3 poin tersebut hilang salah satunya, itu akan membuat pincang atau tidak akan menjadi goal ketika kalian memiliki impian itu. Jadi ketiga poin ini mesti wajib kalian miliki. Budaya sekolah adalah membuat pribadi terus dibiasakan dengan hal positif. Tertib sekolah itu membuat pribadi dapat menghormati dan menghargai sistem, tentunya sistem di sekolah. Dan literasi itu dapat membuat pengetahuan luas samudera. Nah, yang literasi itu kalian harus lebih gencarkan, karena budaya literasi, membaca atau mendengarkan itu sudah jarang sekali dirasakan oleh siswa-siswi sekarang, karena memang ada penyebabnya mungkin dari pandemi ya. Namun Bapak harap kalian siswa baru di Darul Mutakin Cianjur itu terus memperhatikan literasi ataupun poin lainnya sampai pada literasi ya. Di sini ada tulisan gini nih, apakah kalian menyukai literasi? Terus di bawahnya ada pengertian dari Education Development Center mengenai literasi. Literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih dari itu, literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensinya dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, dengan pemahaman bahwa literasi mencangkup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Jadi ketika kalian rajin membaca, senang membaca buku ataupun membaca catatan yang penting demi kegiatan belajar mengajar kalian, pasti kalian akan menggenggam dunia, akan mengetahui fenomena-fenomena yang sedang dialami oleh dunia. Pokoknya kalian pasti akan melek terus, update. Beda dengan mereka yang tidak sering membaca,
pasti mereka selalu memakan berita-berita hoax dengan cepat. Tapi ketika kalian suka literasi, kalian akan memilihnya terlebih dahulu. Tujuan literasi. Ya, di sini terus ada bawahnya nih ada tulisan hold the world with literasi atau pegang dunia dengan literasi. Tujuan literasi itu ada 5 ya kurang lebih. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua adalah membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dan mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat ada membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Dan yang terakhir ada membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Nah, di sini ada tujuan literasi, itu sangat penting sekali ya. Kalian bisa pahami dan baca. Silahkan catat. Setelah tadi ada tujuan, sekarang manfaat literasi. Ada 3 poin, silahkan dipahami dan dicatat. Yang pertama itu ada menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Poin 2 ada mendapat berbagai wawasan dan informasi baru, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik, dan kemampuan memahami. Maaf ya, di sini bukan makan tapi makna masuk Bapak. Jadi kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Poin terakhir ada meningkatkan kemampuan verbal seseorang, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang, dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Nah, itu ada manfaat literasi. Silakan kalian tulis. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini telah Bapak selesai berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan Bapak harap kalian terus pelajari, kalian catat, kalian pahami sehingga ketika nanti kalian sudah mulai kegiatan belajar mengajar, kalian sudah terbiasa di lingkungan SMK Darul Mutakin Cianjur ataupun SMP Darul Mutakin Cianjur. Kalian bisa mengikuti kebiasaan baiknya dengan mengikuti peraturannya, mengikuti kegiatan-kegiatan positifnya sehingga kegiatan negatif ataupun hal-hal yang tidak perlu dilakukan di sekolah itu dapat kalian tinggalkan. Semoga sukses bagi kalian semua, terus semangat walaupun di masa pandemi ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari Bapak. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampailah kita pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Fira Rizka Awalia, Sarjana Pendidikan, mengenai tema cara belajar efektif. Selamat menyaksikan. Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara belajar efektif. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fira Rizka Awalia, SPD. Nah, ada beberapa cara supaya belajar itu menjadi lebih efektif dan apa yang kalian pelajari bisa mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah adanya niat. Ya, jadi sebelum belajar itu kalian harus niatkan dalam diri bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Diyakinkan dalam hatinya bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan seperti halnya bermain. Bermain juga kebutuhan untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak stres. Jadi kita bisa membuat diri kita bahagia. Dan ketika kita merasa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan, maka kita tidak akan pernah lagi untuk
meninggalkan belajar. Kita pasti akan belajar setiap harinya ketika kita merasa bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan. Yang kedua adalah ketahuilah gaya belajarmu. Ya, jadi ada 4 gaya belajar. Yang pertama adalah audio. Berarti mendengarkan. Memahami pembelajaran lebih bisa memahaminya karena mendengarkan sebuah suara. Yang kedua adalah visual. Visual berarti sebuah gambar. Jadi yang bisa membuat kamu lebih memahami pembelajaran adalah dengan adanya gambar ataupun bacaan. Yang ketiga, kinestetik, yaitu adanya gerak ya. Gerak tubuh misalnya atau sebuah praktikum, praktek ya. Jadi bukan hanya membaca ataupun mendengarkan, tapi ada orang yang ketika melakukan praktik itu bisa lebih memahami apa yang dia pelajari. Nah, itu berarti gaya belajarnya kinestetik. Kemudian yang keempat adalah reading writing. Jadi setelah membaca apa yang sudah dipelajari, biasanya seseorang tersebut akan menuliskan apa yang telah dia pelajari, sehingga memudahkan dia untuk memahami apa yang sudah dia pelajari tersebut gitu. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga menuliskan apa yang sudah dipelajarinya. Nah, setiap orang itu pasti gaya belajarnya beda-beda. Kalian harus mengetahui kalian itu nyamannya belajar seperti apa gayanya. Tapi setiap orang itu tidak hanya satu gitu gaya belajarnya. Ada yang 2, 3, ataupun misalnya semuanya harus ada gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, buat target belajar ya. Jadi harus punya rencana belajar seperti apa, goals apa yang ingin kalian dapatkan. Jadi ada target belajar harian, ada juga yang mingguan. Kalau misalnya harian, contohnya nih, misalnya kita buat target ini misalnya hari Kamis. Nah, kita hari Senin nulis bahwa hari ini aku harus bisa menyelesaikan 20 soal latihan matematika. Nah, di hari Senin itu kita itu harus menyelesaikan target belajar kita. Jangan sampai belum 20 soal kita sudah menyerah. Tidak, kita harus sesuai dengan target apa yang telah kita buat, ya. Jangan sampai di luar target tersebut. Terus misalnya besoknya hari Selasa, aku harus mencari sumber belajar tentang recount text. Nah, itu tuh harus dilakukan. Jangan sampai tidak dilakukan. Jadi, adanya target belajar itu berarti membuat kalian harus bisa melaksanakan apa yang telah kalian targetkan gitu ya. Jadi terencana hidupnya. Ada juga target belajar mingguan. Misalnya di minggu pertama menyelesaikan proyek mapel produktif. Nah, itu dalam satu pekan itu, dalam satu minggu itu harus dikerjakan, harus diselesaikan. Jangan sampai telat. Jadi semuanya terorganisir gitu. Terus kemudian pekan berikutnya misalnya persiapan UTS. Jadi kalian itu tidak akan SKS kalau misalnya mau ulangan gitu, tidak akan ada sistem kebut semalam. Tapi harus mempersiapkan ujian itu 1 minggu sebelumnya. Ya. Jangan sampai malamnya baru belajar, tidak, tapi harus dari seminggu sebelum ujian. Harus direview lagi apakah ada yang lupa, apakah misalnya ada yang kurang catatannya. Itu harus di make sure lagi ya, harus dipersiapkan. Jadi tidak boleh ada SKS kalau misalnya ujian ya. Jadi sukses ujiannya. Kemudian yang keempat, metode belajar 50-10. Maksudnya adalah 50 menit fokus belajar. Harus fokus belajar, tidak boleh sambil makan gitu atau misalnya sambil nonton TV, tapi harus fokus belajar ya. Fokus belajar saja. Kemudian baru 10 menit kemudian istirahat. Jadi 50 menit fokus belajar tidak sambil mengerjakan apapun. Nah, di 10 menit berikutnya kalian bisa
istirahat, misalnya rebahan atau misalnya makan snack cemilan gitu kan, atau misalnya kalau sudah waktunya sholat ya sholat dulu seperti itu. Nah, metode belajar ini bisa dilakukan dalam siklus 2 atau 3 kali ya. Misalnya berarti kalau misalnya 2 siklus berarti belajarnya 2 jam. Kalau 3 siklus belajarnya 3 jam. Nah, itu disesuaikan saja dengan kalian. Yang penting jangan sampai tidak belajar. Yang kelima, latihan soal. Nah, jadi bukan hanya membaca materi yang dipelajari, tetapi harus mengerjakan latihan soalnya. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih memahami apa yang sebenarnya kalian pelajari, ya. Yang keenam, ada kelompok belajar. Nah, tadi kan sebelumnya sudah belajar sendiri. Kan kalau belajar sendiri itu rasanya pasti bosan, tidak ada orang yang bisa diajak komunikasi misalnya ya. Nah, atau misalnya ketika kamu belajar sendiri, kamu tuh merasa ada yang tidak mengerti. Nah, adanya kelompok belajar ini adalah untuk diskusi materi pembelajaran. Ketika kamu tidak memahami apa materi tersebut, kamu bisa tanyakan kepada temanmu. Ataupun misalnya ketika temanmu tidak mengerti, kamu yang sudah mengerti bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada temanmu. Jadi saling membantu dalam pembelajaran. Jadi bisa efektif belajarnya gitu. Yang ketujuh, tidur yang cukup dan lakukan hobimu. Nah, setelah belajar itu pasti kan capek ya. Kalian juga harus tidur, harus istirahat. Saat malam itu harus tidur. Jadi ketika besoknya akan belajar itu bisa lebih fokus gitu. Jangan sampai begadang gitu kan, untuk hal yang tidak perlu, mau ngapain gitu kan, sudah tidur saja yang cukup gitu. Misalnya tidur dari jam 8 sudah sholat isya, terus bangun jam 4 persiapan untuk subuh, kemudian melakukan pembelajaran sekolah, terus setelah beres sekolah bisa belajar sendiri gitu. Jadi itu akan siklusnya akan baik gitu kan, kamu juga akan merasa sehat, otak kamu juga diistirahatkan gitu. Dan tidak lupa lakukan hobi. Nah, melakukan hobi ini sangat penting karena apa? Itu bisa merefresh otak kalian, memperbaiki mood kalian yang asalnya bete bisa menjadi lebih baik lagi. Saya yakin semua orang punya hobi yang menyenangkan dan itu bisa membuat cara belajarmu itu bisa lebih efektif lagi gitu. Nah, jadi semuanya harus semangat belajar ya. Kita raih impian kita bersama dengan cara belajar. Jika ada yang sulit bisa ditanyakan kepada gurunya, atau kalau misalnya malu bisa bertanya kepada temannya yang lebih memahami. Jangan sampai kita tidak paham apa-apa gitu kan. Jadi jangan malu untuk bertanya ya. Dan semoga semuanya sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Baik, sampailah kita pada pemateri terakhir pada kegiatan MPLS hari kedua ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Febi Ramadan SPD mengenai tema sadar hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Febi Ramadan. Bapak salah satu pengajar di SMK Darul Mutakin Cianjur, di mana Bapak mengajar mata pelajaran PPKN atau singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dimanapun kalian menonton video ini, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan apabila di antara kalian ada yang sedang sakit, mudah-mudahan
cepat diberikan kesembuhan. Dan dalam kondisi ini juga, dikarenakan Indonesia sedang dilanda wabah virus COVID-19, maka untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah itu dilakukan secara daring. Dan dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sadar hukum. Nah, berbicara mengenai sadar hukum, kita harus cari tahu dulu nih, apa sih hukum itu? Nah, secara sederhana, hukum itu merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi, dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dan sanksi ini bisa berupa teguran, bisa berupa denda, atau juga kurungan penjara. Jadi tergantung aturan apa yang dilanggar, ya. Nah, misalkan contoh di dalam sebuah keluarga di mana yang membuat aturan adalah kepala keluarga, dan kepala keluarganya adalah seorang ayah, di mana ayah ini membuat aturan untuk anggotanya, yaitu anak-anaknya. Misalkan contoh, si ayah mengatakan melarang anak-anaknya untuk pergi bermain lebih dari jam 8 malam. Dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa teguran atau mungkin denda. Atau bisa saja misalkan dikarenakan mengulangi kesalahan lagi, si anak itu masih keluar di jam malam yang sudah ditentukan, maka bisa saja dalam jangka waktu seminggu anak tersebut tidak diberi uang jajan. Misalkan seperti itu. Nah, kita coba cari contoh yang kedua. Di sekolah misalkan, yang membuat aturannya kepala sekolah mungkin atau guru, di mana aturannya untuk siswa laki-laki dan perempuan itu harus menggunakan ikat pinggang, dan ikat pinggangnya harus spesifik berwarna hitam, ya. Jadi itu aturan tentang kedisiplinan berpakaian, dan apabila dilanggar maka sekolah tersebut akan mengenakan sanksi kepada siswa yang melanggar, ya. Dan sanksinya itu tergantung dari pihak sekolahnya. Seperti itu. Kalau masyarakat Indonesia sendiri secara umum itu ada yang mengatur tidak sih? Ada. Siapa yang mengaturnya? Lembaga negara yang bernama DPR dan bersama-sama dengan pemerintah. Jadi merekalah yang berhak membuat hukum, merekalah yang berhak membuat aturan supaya masyarakat Indonesia bisa tertib dan disiplin. Hukum dan aturan ini namanya adalah undang-undang. Jadi lembaga-lembaga negara ini membuat aturan yang bernama undang-undang supaya masyarakat Indonesia itu bisa tertib dan disiplin. Dan apabila dilanggar, itu juga akan ada sanksinya. Misalkan nih, salah satu produk dari undang-undang tersebut yaitu tentang undang-undang hukum pidana. Ya, dimana kalau misalkan kita melakukan suatu tindak kejahatan, maka diatur di dalam undang-undang tersebut. Misalkan contoh, kita melakukan kejahatan penganiayaan. Kalau misalkan kita menganiaya seseorang atau mungkin sekelompok orang, maka kita akan dikenakan sanksi. Dan sanksi ini bisa berupa kurungan penjara. Jadi baik itu di rumah, di lingkungan masyarakat sekitar, di sekolah, maupun negara sekalipun, itu ada aturannya. Itu ada tata tertib atau ada hukumnya. Tujuan dari hukum ini sendiri supaya kita sebagai masyarakat bisa melakukan aktivitas atau kegiatan dengan rasa tenang, nyaman, dan merasa adil tanpa ada rasa takut atau khawatir. Baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, sekolah mungkin, dan negara. Agar kita bisa sadar akan hukum itu dengan mempelajari pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama, olah hati. Yang kedua, olah pikir. Yang ketiga, olah rasa. Dan yang keempat, olahraga. Olah hati ini sendiri maksudnya ketika kita melakukan
suatu aktivitas itu harus berdasarkan hati agar kita bisa menjadi pribadi yang jujur. Kedua, olah pikir. Maksudnya, diupayakan kita harus selalu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif supaya kita bisa menjadi pribadi yang cerdas. Ketiga, olah rasa, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya supaya kita bisa menjadi pribadi yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Dan yang terakhir adalah olahraga, yaitu bahwasanya kita harus memiliki badan yang sehat supaya kita bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Dari keempat dimensi ini diharapkan kalian sadar akan hukum dan mudah-mudahan kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang menjauhi tindak kejahatan, khususnya korupsi. Kenapa demikian? Karena yang Bapak tahu, sampai sekarang negara kita ini menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Nah, dan yang kita tahu, ketika kita mendengar kata korupsi, itu yang kita bayangkan adalah uang dengan jumlah yang besar, yang dimana uang tersebut diambil oleh para pengusaha atau pejabat negara yang bukan haknya. Dari uang yang kisaran ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan memang seperti itu. Itu salah satu contoh dari tindakan korupsi. Tapi yang harus kita ingat, bukan hanya uang dengan jumlah besar dan bahkan tidak hanya uang. Ketika kita mengambil barang sekecil apapun yang bukan hak kita, itu sudah bisa dikategorikan ke dalam korupsi. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi sadar hukum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan Bapak harapkan dengan adanya kegiatan ini kalian menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, karakter yang baik, dan mempunyai integritas. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang begitu jelas dan tidak begitu baik Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf dan Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan COVID-19 cepat selesai supaya kita bisa bertatap muka langsung, karena kalau seperti ini sebetulnya jujur agak aneh rasanya, tapi tidak apa-apa. Sehat-sehat selalu, sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh para pemateri kita pada hari kedua kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Tetap patuhi protokol kesehatan dan senantiasa untuk selalu semangat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.